berdasarkan fakta, tindakan, dan ucapan buat peleret, maka yang bersangkutan harus diberi gibu sebagai sanksi yang melanggar norma untuk salam bibi dan salakana dalam bahasa adat dengan kategori wayambaso, salam bibi, salakana. Maka Tosala harus membayar denda berupa beberapa ekor kerbau sesuai keputusan Majelis Sidang Peradilan Adat, meningkat ke sanksi dan perbuatan salakana bahwa Tosala harus dipisahkan. Bahasa kailinya tadi nibeko, mohon dicatat kembali. Dalam bahasa Kaili itu nibeko itu dipisahkan dari pergaulan masyarakat supaya tidak terpengaruh, terdedikasi lagi masyarakat. Jadi salakana bahwa Tosala harus nibeko atau dipisahkan dari pergaulan masyarakat, sehingga tindakannya tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Jauh lebih berat dari hukuman ini adalah nakaputu tambolo atau putus leher jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Kata-kata monyet lah ngrungokno, tidak mendengar itu namanya, ya. Lah kalau yang dari saudara-saudara, kakak-kakak kita dari suku Kaili, suku adat yang kemarin sidang itu ya, ada yang ngomong mau menggal kepala imam. Ya ini namanya omongan apa itu? Ini kok sama ya seperti Dik Rizik Sihab sana. Itu saya kadang-kadang itu ya heran itu loh. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari dan masuk surga sekeluarga. Presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saat rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ini Dik Bahar Sumet loh, bukan saya ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batin itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kera sama monyet itu sama. Ulama kayak gitu panggil, kiai monyet. Loh ini loh. Guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ya kan? Simak sampai selesai para pemirsa dan pendengar semua yang pro dan yang kontra kita. Ini sudah lama. Tidak hanya Dik Bahar Sumet saja. Yo sekelas ketua RA anjing-anjing keluar semua. Ya ini terus bagaimana gitu loh. Berarti ya Kang Mas Ketua Garda, Panglima Garda Al Khairat itu nggak melihat dengan dua mata. Apalagi mata batin dan lahirnya lengkap semua, tidak. Nah ini Kang Mas, ayo dengarkan apa yang kami sertakan dalam video kita ini. Gitu loh Kang Mas. Saya hanya mendamaikan, saya tidak mengajak perang. Ya, karena apa? Gus Fuad Pleret juga tidak ngajak perang. Hanya sebuah kritikan. Dan sudah ada kata permohonan permaafan. Ya, terus juga ngajak untuk tabayunan. Ya. Terus diminta seperti apa? Kalau malah ngajak jihad, ya, mengajak jihad, saya kira alumni Al Khairat itu cerdas-cerdas semua ya, elegan seperti lulusan Gontor ya. Saya kira seperti itu, dengan jawaban yang indah ya.
dengan jawaban yang profesional ya, seorang yang terdidik ya, berakhlakul karimah ya, akan membuktikan dengan data-data dan fakta yang ada. Saya kira seperti itu, tapi ternyata seperti ini kualitasnya. Lah ini bagaimana? Saya masih belum mengumumkan supaya generasi sekarang dan yang akan datang itu tidak usah menyekolahkan anaknya di Al-Khairat. Saya tidak ngomong seperti itu. Belum ngomong seperti itu. Kecuali Abnaul Khairat mau memperbaikinya. Ya saling menasihati bersama. Begitu loh. Nah ini loh. Kata-kata monyet, tidak mendengar ini namanya. Ya. Lah kalau yang dari saudara-saudara, kakak-kakak kita dari suku Kaili, suku adat yang kemarin sidang itu ya, ada yang ngomong mau menggal kepala imam. Ya, ini namanya omongan apa itu? Ini kok sama ya seperti Dik Rizik Sihab sana. Itu saya kadang-kadang itu ya heran itu loh. Husain mengatakan, guru tua telah memberikan kontribusi pada bangsa ini dan telah mencetak. Yo saya tahu itu, saya tahu, nggak usah diberitahu, sudah tahu. Lulusan Al-Khairat itu banyak, sebanyak 3 sampai 4 atau 5 generasi sampai sekarang. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kami tidak mengingkari jasa-jasa beliau Sis Al-Jufri itu. Hari ini puluhan ribu garda Al-Khairat. Perlu kita ketahui bersama ya, bahwa Al-Khairat A-nya 2, itu Palu, Sulteng. Tapi kalau ada media www.alkhairat ya .org itu Malang, dari dzurriahnya Mbah Raden Qasim Sunan Derajat. Itu membela kita dalam setiap tulisan-tulisannya. Ada laduni, ada terjemahan kitab kuning. Itu selalu apa yang dituliskan oleh Nahdlatul Ulum ya, dituliskan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman selalu dinukil di websitenya www.alkhairat, pakai O bukan A. Kalau Al-Khairat ini A-nya 2, Al-Khairat itu. Jadi beda dengan alkhairat.org. Bagi keluarga besar Al-Khairat, gelar pahlawan bukan dambaan kami. Oke, bagus itu. Sudah ada pemberian dari negara untuk beliaunya Sis Al-Jufri, termasuk nama setelah Mutiara, Bandara Palu sana. Dan ada gelar seorang guru Mahaputra. Ya, begitu juga nama guru tua menurut bahasa Kaili sana. Mau diangkat pahlawan atau tidak, itu urusan pemerintahan. Iya kan ya begitu, bukan urusan saya. Kan sudah 3 kali ya diusulkan tapi tidak ada ACC-nya. Ini hampir sama seperti Sultan Hamid Al-Gadri, Sultan Pontianak sana. Ya tidak layak menjadi pahlawan nasional. Seharusnya ya tidak usah memburu mendapatkan gelar pahlawan nasional ini, cukuplah ya sudah dapat kue-kue kehormatan. Dan toh beliau almarhum Sis Al-Jufri ya tidak memintanya kok. Ini paling ya perjuangan dari keluarganya, di antara mensos waktu itu yang menjadi cucu dari pihak perempuan, yakni Salim Segaf Al-Jufri ya, yang sekarang menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kalau ini nanti melebar kemana-mana, sekelas Dr. Hidayat Nur Wahid bisa kami gugat. Sekelas Profesor Din Samsudin bisa kami gugat. Karena apa? Kami punya data. 6.000 tahun bendera merah putih Nusantara. Saya punya. Dan sejarah siapa yang mencetuskan bendera merah putih yang asli itu, di mana ada bekas kamar aslinya Pak Karno dengan Bu Fatma yang ada di Cianjur sana. Saya punya datanya, dan dzurriahnya masih ada di Cianjur Selatan ya, agak ke dalam ya, aksesnya sulit ya, karena dulu memang gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya akhirnya pendiri ya. Ini nanti akan kami buka bersama. Nanti suatu saat ada tema yang khusus untuk membahasnya. Saya punya buku karya dari Muhammad Yamin tentang bendera merah putih itu. Sekelas doktor dan profesor saja kena propaganda, sekelas ya
sekelas Kang Mas Yai Haji Muhammad Habibie ini juga kena propaganda, Pak Husain Habibie ini, Habibu ini, ya Allah. Nggih. Ada 22 juta warga Al Khairat di seluruh Nusantara lanjutnya. Ora usah pamer-pamer ngono. Ini namanya mengunggulkan klannya. Seakan-akan mau ngajak perang adanya. Guru tua sebagai pahlawan besar kami, silahkan. Itu hak. Kami tidak melarang. Al Khairat, lembaga tertua dan terbesar di Indonesia Timur, telah berumur 95 tahun dan jangan samakan dengan lembaga lainnya. Ini bibit-bibit radikalisme, ya fanatisme ini muncul ya, gara-gara seperti ini muncul ya. Sekali lagi, hei Fuad, nah, pernyataanmu membuat luka dan sakit hati bagi kami Abnaul Khairat. Sekali lagi kepada seluruh keluarga besar Al Khairat kita nyatakan perang kepada kelompok intoleran dan rasis, tekannya. Ini sama dengan ucapannya Dik Rizik Syihab, fasis dan rasis. Pribumi penduduk asli Nusantara ini disuruh mengalah saja. Sama seperti penduduk Palestina, Gaza, dan tepi barat sana. Ketika Israel membunuh, mencincang, memperkosa, menghancurkan masa depan rakyat Palestina, Israel bukan teroris. Israel tidak pernah melanggar hak asasi manusia. Israel bukan rasis. Sama dengan penggiringan opini publik. Dan anehnya, masyarakat Indonesia ini masih mudah termakan oleh isu-isu yang tidak berguna seperti ini. Ini pernah disampaikan tegas oleh channel KBN Nusantara ya, bahwa ya memang begini ya ternyata sifat keindonesiaan kita, nasionalisme kita masih dipertanyakan ya, sama dengan bangsa Jongos, inlander. Pantas Belanda lama menjajah kita. Ini nyatakan perang kepada kelompok intoleran dan rasis. Siapa yang intoleran? Siapa yang rasis? Kami menyadarkan seluruh anak bangsa untuk bersatu semua, ya, dan hidup berdasarkan agama yang bersumber dari data, bahwa Habaib Alawi itu semuanya, tidak hanya Al-Jufri di Palu, Al Khairat sana, tapi di Jawa, di Baruna, ya, di Suwarna, di Nusa Tenggara, di Maluku, di Papua, semua sama. Dia, semua marga Alawi itu bukan cucu Nabi kita. Jangan sakit hati. Lalu RA ngomor-ngomori kalian semua yang ada di Indonesia Timur sana tanpa bertanya ke kita terlebih dahulu mana datanya. Ya harusnya begitu. Harusnya begitu. Abnaul Khairat itu orang-orang hebat kok. Orang-orang terdidik, orang-orang santun kok. Ya. Ya, kok mengatakan intoleran dan rasis. Nah, itu tadi semaunya mereka menuduh kita yang membela diri itu rasis. Padahal kita ini dikata-katai nggak karuan. Sejak lama, tidak hanya 1-2 tahun, sejak lama. Sejak lama. Jenengan simak sendiri. Ayo berselancar ke dunia maya. Ketemu semua. Ya. Terus yang ngata-ngatain kita monyet, babi, anjing itu apakah mereka bukan intoleran dan tidak rasis? Ya mereka justru intoleran dan rasis. Gitu loh Kang Mas, cara memahami loh. Gunakan akal sehat kita. Gitu loh. Jangan gunakan akal yang tidak sehat ya. Wong kita ini semua ulul albab kok nggak bisa membedakan mana yang pantas ya kita anggap benar atau tidaknya gitu. Kepada Kapolri, hati kami terkoyak dan marah. Lah ini siapa yang mengoyak hati kalian? Kalian sendiri yang menyiksa diri hati kalian sendiri. Kalau memang tidak terbukti Sis Al-Jufri Kirdun, ya untuk apa? Saya dituduh anaknya, ibunya tukang zina ya. Lah kalau ibu saya bukan tukang zina, kenapa saya marah? Biaya Nur ya bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Nggak apa-apa, silakan. Loh, kenapa kita marah?
Kenapa harus mengeluarkan seluruh abna'ul khairat untuk demo? Ada apa ini? Motivasinya apa ini? Nah, ini yang harus kita kritisi bersama. Kepada Kapolri, tangkap si biadab itu sebelum rakyat bertindak. Ini namanya ngajak perang. Provokator, memprovokasi umat Islam. Diajak tabayun nggak mau, dijaluki ngapura nggak mau, terus minta kalian tuh apa itu loh. Nah ini berarti ada masukan yang luar biasa, penuh dengan propaganda dan adu domba. Nah itu loh. Nah, ini pasti ada udang di balik kerikil ini. Kalau udangnya kecil ya, kalau udangnya besar di balik batu. Ini ya. Selagi memiliki etika dan cinta terhadap NKRI, sejak dulu orang itu bersembunyi di balik NKRI, cinta NKRI. Satukan tuntutan, tangkap si bangsat Fuad Pleret karena telah menuduh menghina. Hanya satu dan sudah minta maaf Kang Mas. Husein Habibu sudah minta maaf Kang Mas. Ya, kalau toh mau dilanjutkan ke meja hijau, ya silahkan. Data sudah kami siapkan ini loh, saya sudah menyiapkan data sebesar ini loh nih. Data sudah saya siapkan sebesar ini. Belum lagi yang lainnya. Jadi saya tidak mau bongkar-bongkar semua sebenarnya. Ya. Biarkan nanti yang menentukan pemerintah sebelum 10 November 2025 ini. Bagaimana nanti keputusannya, apakah benar-benar Sis Al-Jufri menjadi pahlawan nasional kita. Wong belum diresmikan menjadi pahlawan nasional, di tulisan mana-mana itu sudah ada pahlawan nasional kita. Pahlawan, apakah ngejar kuota? Atau apa? Nah ini nanti akan menjadi catatan bagi generasi kita. Bahwa ada seorang WNA yang menjadi pahlawan nasional kita. Ya nanti semuanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, ya semuanya pahlawan kita. Ya pahlawan bagaimana, bukan warga negara Indonesia kok. Jadi satukan tuntutan, tangkap si bangsat. Lah ini bahasa-bahasa seperti ini bahasa provokasi namanya. Bahasa itu seperti saya ngedem-dem ya. Saya mendamaikan fa aslihu baina akhawaikum, kalian saudara, Gus Fuad Pleret dia saudara. Ya fatabayyanu, wong perintah dari Allah Ta'ala seperti itu. Sudah minta tabayyun. Nah, gitu nggih. Menghina guru tua, pengkhianat bangsa karena menerima tanah dari Belanda itu bohong besar. Ya kalau tidak terbukti ya jawab dengan elegan gitu loh, dengan keilmuan begitu nggih. Jangan menghasut masyarakat Indonesia untuk menggagalkan guru tua sebagai pahlawan. Loh, tadi nggak minta. Sekarang jangan menghasut. Yang berhak itu bukan kami. Ya, bukan kami. Yang berhak itu ya pihak negara. Guru tua harus dan wajib mendapatkan kehormatan dari negaranya, sudah kan, Mbak Putra Adi Pradana. Nah, ini terus ada lagi tulisan yang itu loh, sangat menggelitik, yakni mengatakan ya, perang dan bunuh. Nah, ini akhirnya membahayakan persatuan kita di saat Indonesia sedang dalam PR yang sangat besar menghadapi kawan-kawan di Papua, ini ditambah lagi kawan-kawan dari Sulteng sana. Seharusnya Gubernur 5 itu sebagai pelayan masyarakat di tengah saja, nggak usah ikut-ikut berkalian, nggak ngerti sejarahnya. Al-Jufri itu marga dari mana? Ya, gitu ya. Jadi tanya dulu sebelum memutuskan perkara. Itu orang yang dewasa. Itu jangan wes tiba-tiba membela terus menyalahkan yang mengkritiknya. Coba dengarkan ucapan-ucapan habaib-habaib terhadap kita-kita ini. Penghinaan-penghinaan seperti apa itu namanya intoleran dan rasis. Apakah kami ini disamakan seperti penduduk Palestina? Yang boleh membunuh itu cuma Israel sana. Yang bertahan itu nggak boleh. Ya, Hamas, Fatah menyerang ya Israel itu haram, teroris itu, radikalis itu, intoleran, rasis itu. Lah, kok dipek menangi dewi?
Ya,